Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida. NIM A32020175 akan mempresentasikan Social Cultural Diversity, kelompok 5. What is multicultural education? Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan, mewadahi beragam perspektif dari berbagai kelompok kultural. Para pendukungnya percaya bahwa anak-anak kulit berwarna harus diberdayakan dan pendidikan multikultural akan bermanfaat bagi para semua murid. Karena keadilan sosial adalah salah satu nilai dasar dari bidang ini, maka reduksi prasangka dan pedagogi ekuitas menjadi komponen utamanya. Reduksi prasangka adalah aktivitas yang dapat diimplementasikan guru di kelas untuk mengeliminasi pandangan negatif dan stereotip terhadap orang lain. Pedagogi ekuitas adalah modifikasi proses pengajaran dengan memasukkan materi dan strategi pembelajaran yang tepat, baik itu untuk anak lelaki maupun perempuan dan untuk semua kelompok etnis. Cabang dari multicultural education. Yang pertama A. Empowering students. Istilah pemberdayaan empowerment berarti memberi orang kemampuan intelektual dan keterampilan memecahkan masalah agar berhasil dan menciptakan dunia yang lebih adil. Harapannya adalah hal ini akan meningkatkan rasa harga diri minoritas, mengurangi prasangka, dan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih setara. Sonia Nieto, seorang keturunan Puerto Rico yang besar di New York, dia memberikan rekomendasi berikut. Yang pertama, kurikulum sekolah harus jelas dan anti-rasis dan anti-diskriminasi. Yang kedua, murid harus dilatih untuk lebih sadar budaya dan kultur. Ini berarti mengajak murid untuk lebih terampil dalam menganalisis kultur dan lebih menyadari faktor historis, sosial, dan politik yang membentuk pandangan mereka tentang kultur dan etnis. Yang kedua, B. Culturally relevant teaching. Pengajaran yang relevan secara kultural adalah aspek penting dari pendidikan multikultural. Pengajaran ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan dengan latar belakang kultural dari pelajar. Teachers need to have high achievement expectations for students from ethnic minority and low-income backgrounds and engage them in rigorous academic programs. C. Issue-centered education. Pendidikan yang berpusat pada isu juga merupakan aspek penting dari pendidikan multikultural dengan kesetaraan dan keadilan sosial. Pendidikan ini tak hanya mengklarifikasi nilai, tetapi juga mengkaji alternatif dan konsekuensi dari pandangan tertentu yang dianut murid. D. Improving relationship among children from different ethnic groups. Ada jumlah strategi dan program untuk meningkatkan hubungan antar anak dari kelompok etnis yang berbeda-beda. Pertama-tama kita akan mendiskusikan salah satu strategi yang paling kuat. Yang pertama adalah kelas jigsaw. Kelas jigsaw adalah pembelajaran yang memfokuskan siswa pada grup belajar bersama untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah dalam wadah grup kecil. Pembelajaran jigsaw dirancang untuk menciptakan rasa tanggung jawab siswa pada mata pelajaran yang ditugaskannya. Tujuan kelas jigsaw adalah murid dari berbagai latar belakang kultural yang berbeda diminta bekerja sama untuk mengerjakan beberapa bagian yang berbeda dari suatu tugas. Yang kedua, positive personal contact with others from different cultural backgrounds. Hubungan meningkatkan ketika murid saling berbicara satu sama lain tentang kecemasan mereka, kesuksesan mereka, kegagalan mereka, strategi mereka untuk mengatasi masalah, minat mereka, dan sebagainya. Ketika murid mengungkapkan informasi personal mereka sendiri, mereka lebih mungkin untuk dianggap sebagai manusia ketimbang sebagai bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, perspective taking. Latihan ini didesain untuk membantu murid memahami gaya budaya yang muncul sebagai akibat dari berbeda di setting kultural di mana orang berperilaku dengan cara yang berbeda dengan yang bisa dilakukan murid. Yang keempat, technology connections with students around the world. Global Laboratory Project adalah salah satu contoh yang menunjukkan arti penting kemajuan teknologi telekomunikasi. Proyek ini berupa investigasi ilmiah melalui monitoring lingkungan berbagai data via saluran telekomunikasi.
Reducing bias. Murid yang belajar berpikir secara dalam dan kritis tentang relasi antar etnis kemungkinan akan berkurang prasangkanya dan tak lagi menstereotipkan orang lain. Murid yang berpikir dangkal seringkali lebih banyak prasangka. Akan tetapi, jika murid belajar mengajukan pertanyaan, memikirkan dahulu isunya ketimbang jawabannya, dan menunda dahulu penilaian sampai informasi yang lengkap sudah tersedia, maka prasangkanya akan berkurang. Mengurangi bias, Louis Derman Sparks dan Anti-Bias Curriculum Task Force 1988 menciptakan sejumlah alat untuk membantu anak-anak mengurangi, mengelola atau bahkan mengeliminasi bias. Berikut ini beberapa strategi anti-bias yang direkomendasi untuk guru. Yang pertama, ciptakan lingkungan kelas anti-bias. Yang kedua, gunakan bonela atau persona untuk anak kecil. Masing-masing bonela mempunyai kisah hidup yang didesain untuk mengurangi bias. Yang ketiga, bangun dialog guru atau orang tua yang membuka diskusi tentang masing-masing pandangan. Dan juga tukar-menukar informasi tentang bagaimana anak mengembangkan prasangka dan beritahu orang tua tentang kurikulum anti-bias. F. Increasing tolerance. Teaching Tolerance Project menyediakan sumber daya dan materi kepada sekolah untuk meningkatkan pemahaman antar kultur dan hubungan antar anak kulit putih dengan kulit berwarna. Tujuan ini adalah untuk berbagi pandangan dan menyediakan sumber materi untuk mengajar toleransi. G. The school and community as a team. Psikiater dari Yale, James Comer, percaya bahwa tim komunitas merupakan cara terbaik untuk mendidik anak. Ada 3 aspek penting dari Comer Project, yakni pemerintah dan tim manajemen yang mengembangkan rencana sekolah yang komprehensif, penilaian strategi, dan program pengembangan staf. Kedua, tim pendukung sekolah dan kesehatan mental, dan juga program orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.